Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, diberkati oleh Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini, Engkau boleh izinkan kami menjalani hari ini Tuhan, dan kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang daripada Tuhan. Teristimewa ya Tuhan, secara spesial kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, isi hati Tuhan buat kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan judul renungan kita pada pagi ini ialah Allah tahu semuanya tentang kita. Allah tahu semuanya tentang kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Allah yang diceritakan oleh para nabi dan para rasul di dalam Alkitab adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Allah mengenal dan menyelidiki serta mengetahui secara sempurna tentang saya, tentang Anda, tentang kita semua. Apapun yang kita lakukan, baik yang dilihat oleh mata manusia, ataupun yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, Allah mengetahui semuanya. Manusia hanya bisa melihat oleh mata jasmani, tetapi Allah mengetahui yang tidak dilihat oleh mata manusia. Allah tahu saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berjalan, bahkan pada saat kita berbaring. Allah juga mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam kehendak kita, dalam keinginan kita, dalam hati kita. Allah mengetahuinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita akan lakukan, Allah mengetahui semuanya. Tidak ada satu bagian pun dari kehidupan kita yang terhalang atau tertutup atau tersembunyi di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita sepakat, kita setuju dengan pemazmur bahwa tidak mungkin kita bisa bersembunyi dari sorotan mata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita bahwa Allah mengetahui tentang kita. Semuanya tentang kita, Allah itu mengetahui. Dan dalam kesadaran itu maka dalam kita menjalani kehidupan kita akan selalu berhati-hati, selalu waspada, selalu berjaga-jaga, sehingga pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, itu semua selaras, sejalan dengan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Memang ada kalanya orang selalu menggunakan topeng di dalam kehidupannya. Bahkan Alkitab mengatakan ada orang yang ya kelihatan memakai bulu domba, tapi sebenarnya hatinya itu serigala. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jebakan-jebakan yang terus dipasang oleh lawan kita akan
berusaha menjerat kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, berawas-awas ya di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Karena Allah mengetahui pikiran kita, kata-kata kita, sikap-sikap kita, perbuatan-perbuatan kita, bahkan niat di dalam hati kita saja, Allah mengetahuinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kita berusaha untuk menyembunyikan rapat-rapat dosa, kesalahan, kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tidak bisa. Walaupun kita berusaha untuk berlari menjauh darinya, berpikir bahwa kita dapat hidup tanpa berurusan dengan Tuhan. Betapa sia-sia hidup seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tahu betul ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berusaha lari dari Tuhan. Mereka berusaha bersembunyi dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menginformasikan kepada kita, Allah mengetahui, Allah tahu di mana mereka ada. Dan Allah meminta pertanggungjawaban dari Adam dan Hawa atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Pola itu terus berjalan sampai dengan hari ini. Allah tahu segalanya tentang saya. Allah tahu segalanya tentang Anda. Allah tahu semuanya tentang kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada di hadapan Allah itu ruang privat, ruang VIP, ruang eksklusif. Tidak ada. Semua terbuka di hadapan Allah. Dan tidak ada apapun, siapapun yang bisa menghalangi Allah untuk tidak bisa mengetahui kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pemahaman bahwa Allah Maha Tahu seharusnya membuat kita tidak lagi berlari dan bersembunyi dari Allah. Tetapi justru kesadaran akan Allah yang Maha Tahu itu pada diri kita membawa kita untuk senantiasa dikenal dan diselidiki oleh Allah. Membuka diri untuk ditegur, dinasihati, diperbaiki, dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus merupakan cara terbaik untuk kehidupan kita diproses semakin cemerlang di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, terkadang penderitaan, sakit penyakit memang tidak mengenakan. Tetapi terkadang Tuhan pakai itu semua untuk memurnikan hidup kita, untuk membereskan kehidupan kita, untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran niat-niat jahat yang ada dalam diri kita. Sehingga Tuhan harus memakai kesulitan, penderitaan, sakit penyakit untuk memproses kehidupan kita. Sehingga hidup saya, hidup Anda, hidup kita semua semakin diperkenan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, karena itu jika saat ini engkau ada dalam kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, coba lakukan evaluasi. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk membereskan hidupmu. Mungkin kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kehidupanmu. Karena itu, lakukanlah evaluasi. Lakukan sebuah perenungan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Agar engkau tidak kecewa. Tetapi engkau disadarkan oleh Allah melalui sakit penyakit, melalui penderitaan, melalui masalah, melalui pergumulan, supaya engkau kembali kepada rancangan dan rencana Allah dalam kehidupan. Atau mungkin engkau sedang mengalami pergumulan dalam bisnismu. Bisnismu lesu, sepi, tidak ada pengunjung, tidak ada orderan. Atau mungkin usahamu, bisnismu sedang stuck, tidak berjalan, bahkan terancam gulung tikar. Lakukanlah evaluasi. Mungkin Tuhan
memakai cara itu untuk memurnikan hidupmu, sehingga bisnis yang engkau jalankan adalah bisnis yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam menjalankan bisnis itu, sehingga Allah melakukan intervensi untuk mengingatkan dan menyadarkan dirimu, supaya kembali menjalankan bisnis sesuai dengan standar Allah, bukan sesuai dengan keinginan manusiawi. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sedang bermasalah dengan rumah tanggamu. Lakukanlah evaluasi, lakukanlah perenungan refleksi, supaya engkau menemukan jawaban bahwa Allah pakai semuanya itu untuk memulihkan hubungan, memulihkan rumah tanggamu. Karena Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah dalam hikmat, dalam kebijaksanaannya, dalam kuasa otoritas, kedaulatan, dan keadilannya, turut bekerja dalam seluruh area kehidupan kita. Dan semua karya Allah dalam hidup kita itu bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, bukan untuk menghabisi hidup kita, tetapi untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Karena itu, relakan hatimu untuk diproses oleh Tuhan demi kebaikanmu dan demi kelangsungan hidupmu di bawah matahari. Biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita supaya dalam menjalani hidup ini kita sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah tahu semuanya tentang kita. Mari kita jalani hidup kita secara bertanggung jawab. Perbanyak kebaikan. Jauhkan diri dari kejahatan. Agar hidup kita diperkenan oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat lawatan-Mu di pagi ini melalui firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami punya Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagaimanapun usaha kami menyembunyikan kesalahan, dosa, kejahatan kami. Tetapi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengetahui seluruh area kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di mesbah doa ini, biarlah belas kasihan Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Memulihkan, memperbaiki kami untuk menjadi pribadi umat yang semakin mengasihi Engkau, semakin hidup lebih benar, lebih bertanggung jawab, lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ucapan syukur kami. Yang kami naikkan kepada-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, jaga kesehatan, andalkan Tuhan Yesus selalu, dan jangan lupa mengucap syukurlah senantiasa kepada Allah, sebab itulah yang dikehendaki oleh Dia dari kita umatnya. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.